Selamat datang di SO Alur Cerita, tempat di mana kisah manhwa hidup dan bernafas. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Aku pun langsung masuk ke dalam ruangan itu. Dan benar saja, terlihat sebuah pedang putih menancap di sebuah batu. Aku bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah aku hanya perlu menarik pedang ini? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menarik pedang tersebut. Saat aku menyentuh pedang itu, tiba-tiba pedang itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Aku pun membuka mataku. Aku merasa kalau aku pernah merasakan sensasi yang sama pada saat aku bertemu dengan Lu. Namun bedanya, ruangan dimensi ini dipenuhi dengan cahaya putih. Lalu tiba-tiba terdengar suara ego yang bertanya kepadaku, "Apakah kamu adalah masterku?" Aku menjawab sekaligus bertanya kepada ego tersebut, "Ya, aku adalah mastermu." "Apakah kamu adalah ego yang bersemayam di dalam pedang ini?" Ego tersebut menjawab, "Ya, aku sudah lama menunggu master di sini. Maukah master melakukan link denganku?" Aku menjawab, "Ya, aku akan melakukan link denganmu dan menjadi mastermu." Dan seperti biasanya, ego tersebut pun kunamai. Aku menamai ego tersebut dengan nama Eli. Setelah melakukan link dan memberikan nama kepada ego, aku pun akhirnya mendapatkan ego tersebut. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh bangunan yang ada di gate runtuh. Lu dan Eli memintaku untuk kabur. Saat aku berusaha mencari jalan keluar, Eli dan Lu malah bertengkar satu sama lain. Aku pun langsung memerintahkan mereka untuk diam. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku pun melihat mayat dari bos monster. Dalam sekejap, aku tiba-tiba mendapatkan ide. Aku berencana untuk membuka ruangan hadiah dan masuk ke dalam sana. Dengan sekuat tenaga, aku langsung melompat ke arah mayat bos monster. Dan tiba-tiba terbuka sebuah portal gate. Aku pun akhirnya masuk ke dalam portal gate tersebut. Setelah aku berhasil keluar dari gate tersebut, diberitakan kalau gate bertahan telah menghilang. Menurut media, ini merupakan pertama kalinya di mana gate bertahan bisa menghilang. Media bertanya-tanya, apakah ini merupakan pertanda bencana? Sedangkan di sisi lainnya, aku merasa sangat beruntung karena diriku tidak dicurigai setelah gate tersebut menghilang. Aku mendapatkan hadiah dari gate tersebut berupa beberapa kristal yang cukup mahal dan sebuah kalung berharga. Kalung tersebut memiliki efek untuk mencegah penyakit biasa dan memperpanjang hidup seseorang. Aku menggunakan kalung tersebut untuk mengobati ibuku, dan aku juga menggunakan uang hasil penjualan kristal untuk memindahkan ibuku ke rumah sakit. Setelah menyelesaikan gate, aku pun memutuskan untuk menantang tower sekali lagi. Dengan mudahnya, aku menaklukkan lantai 6 sampai ke 9. Semua itu dikarenakan kedua ego yang kumiliki. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau aku bisa sampai ke lantai 9 dengan mudah. Aku sempat teringat akan nasihat dari Yosuo, di mana Yosuo pernah berkata bahwa bukan masalah level yang dibutuhkan, melainkan sebuah kerja keras. Yosuo sangat yakin kalau aku tidak menyerah suatu saat nanti, kekuatan unikku akan muncul dengan sendirinya. Dan benar saja yang dikatakan oleh Yosuo. Saat ini, aku telah dianugerahi dua ego yang cukup hebat, di mana aku dapat menggunakan status dari kedua ego sekaligus. Aku sangat yakin kalau diriku akan menjadi lebih kuat lagi, apabila aku dapat menemukan lebih banyak ego. Aku pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk mencari ego tersebut, yaitu di rumah pelelangan item. Aku pun langsung mengikuti lelang tersebut. Sudah cukup banyak barang yang telah dilelang, namun tetap saja Lu dan Eli tidak merasakan adanya ego di antara item lelang tersebut. Aku sempat berpikir untuk segera pergi dari rumah lelang tersebut. Namun, ketika sang pelelang mengeluarkan barang terakhirnya, Lu dan Eli mengatakan kalau mereka merasakan adanya ego dari gelang tersebut. Pada akhirnya, aku pun berusaha untuk mendapatkan item tersebut. Namun, hasil pelelangan tersebut berakhir dengan keputusasaan bagiku, di mana aku gagal mendapatkan item tersebut, dikarenakan harga item tersebut terlalu mahal. Di sisi lainnya, aku juga cukup senang karena aku berhasil menjual pisau yang kudapatkan dari gate sebelumnya dengan harga $100.000. Aku pun memutuskan menggunakan uang tersebut untuk berbelanja di supermarket. Setelah berbelanja dari supermarket, aku mendapatkan telepon dari Taisik. Taisik bermaksud menanyakan kabarku, apakah aku sedang dalam masalah. Aku menjawab kalau aku baik-baik saja saat ini. Namun tanpa sengaja, aku menceritakan kepada Taisik bahwa aku baru-baru ini keluar dari dalam gate. Mengetahui aku yang masuk ke dalam gate, Taisik pun langsung memarahiku karena telah mengabaikan nasihatnya. Aku menjelaskan bahwa aku pada saat itu sedang membutuhkan uang, mau tidak mau aku harus masuk ke dalam gate. Setelah mendengar penjelasanku, Taisik pun akhirnya tidak marah lagi. Namun Taisik tetap ingin mendengar cerita selengkapnya dariku keesokan harinya. Sambil berjalan pulang menuju rumahku, aku mengatakan kalau aku merasa sangat senang akhir-akhir ini. Satu persatu masalahku telah selesai semua, mulai dari utangku yang telah lunas hingga aku bisa membiayai ibuku untuk dirawat di rumah sakit. Aku pun juga bertekad untuk mencari uang yang lebih banyak lagi, agar aku bisa membeli rumah yang baru.
untuk keluargaku bisa tinggal dengan nyaman. Lalu saat aku sedang berjalan menuju rumahku, di sebuah gang tiba-tiba terdapat sebuah gate yang muncul di depanku. Adegan pun berganti ke tempat Tae-sik, di mana Tae-sik telah dipromosikan menjadi ketua yang mengurusi gate yang ada di seluruh Korea. Tae-sik pun mencoba untuk mengecek laporan apakah ada laporan mengenai gate terbaru. Dan ketika ia mengecek komputernya, terlihat sebuah laporan yang memberitahukan bahwa terdapat gate muncul di kota. Tae-sik yang melihat alamat tersebut bertanya-tanya, "Bukankah ini dekat rumahnya Jill?" Tae-sik pun sangat terkejut setelah ia melihat nama pelapor yang melaporkan gate tersebut adalah Kim Ji-woo. Tae-sik pun langsung menuju lokasi beserta dengan temannya. Sesampai di sana, salah satu bawahan Tae-sik menjelaskan kepadaku, jika aku tidak masuk ke dalam gate tersebut selama 5 hari, maka aku akan kehilangan kepemilikan gate tersebut, dan gate tersebut akan dilelang. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Tae-sik pun menghampiri kami dan mengatakan kalau ia ingin berbicara dua mata denganku. Akhirnya kami berdua pun pergi ke sebuah kafe. Di sana Tae-sik bertanya kepadaku, apakah Jill benar-benar serius ingin melakukan solo raid terhadap gate tersebut? Walaupun gate tersebut ranking F, Tae-sik merasa kalau rencana tersebut sangatlah berbahaya. Aku pun menjelaskan kalau aku sangat serius untuk melakukan solo raid. Aku berusaha meyakinkan Tae-sik bahwa diriku yang sekarang telah menjadi cukup kuat untuk melakukan solo raid. Mendengar perkataanku, Tae-sik masih sedikit ragu. Lalu Tae-sik pun bertanya, "Memangnya kau telah naik ke tower lantai berapa?" Aku menjawab kalau aku telah sampai lantai 11. Lalu tiba-tiba Tae-sik pun mengatakan, 4 hari. Tae-sik memintaku untuk melakukan persiapan dan menemuinya setelah 4 hari. Tae-sik hanya ingin memastikan apakah aku benar-benar siap untuk melakukan solo raid terhadap gate tersebut. Setelah mendapatkan tantangan dari Tae-sik, keesokan paginya, aku pun langsung memulai persiapanku dengan mencari item pertahanan untuk diriku. Aku sangat sadar kalau aku masih belum memiliki item pertahanan yang bagus. Aku pun memutuskan untuk mengecek beberapa toko armor yang ada di kota. Namun dikarenakan harganya sangat mahal, aku pun tidak sanggup membelinya. Aku merasa sangat putus asa. Jika aku ingin membeli armor yang murah, kualitasnya sangat jelek. Sedangkan kalau aku ingin membeli armor yang bagus, harganya sangatlah mahal. Aku merasa sangat dilema akan hal itu. Lalu tiba-tiba Lu dan Ellie memanggilku. Mereka mengatakan kalau mereka merasakan adanya aura ego di sekitar anak yang di seberang jalan tersebut. Terlihat anak tersebut sedang mempromosikan toko equipment milik kakeknya. Namun anak tersebut tidak mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Warga sekitar menghina equipment milik toko kakeknya yang tidak memiliki status window. Mereka menganggap semua equipment tersebut sebagai sampah. Lalu tiba-tiba aku pun datang menghampiri anak tersebut. Aku pun meminta kepada anak tersebut untuk menuntun diriku menuju ke toko kakeknya. Mendengar permintaan dariku, anak tersebut pun langsung bahagia dan ia pun langsung menuntunku. Aku pun bertanya kepada Lu dan Ellie, apa mereka yakin kalau anak ini memiliki aura ego? Mereka menjawab kalau mereka sangat yakin. Menurut mereka, seluruh pakaian yang dipakai oleh anak ini terdapat ego di dalamnya. Namun menurut Ellie, ego tersebut bukanlah yang asli melainkan sebuah tiruan. Namun tetap saja, pakaiannya masih terdapat kekuatan ego di dalamnya. Akhirnya kami pun sampai ke toko kakeknya. Anak tersebut pun langsung memanggil kakeknya. Lalu ketika aku masuk ke dalam toko kakeknya, aku merasa sangat syok karena semua pakaian yang ada di dalam toko tersebut memiliki kekuatan ego. Ellie tidak menyangka bahwa terdapat manusia yang bisa membuat pakaian dengan kekuatan ego sebanyak ini. Namun menurut Lu, item-item ini kurang sempurna, di mana ego di dalam item-item tersebut tidak memiliki kesadaran. Lalu tak lama kemudian, sang pemilik toko pun datang. Pemilik toko mengatakan kalau ia tidak memiliki niatan untuk menjual itemnya kepada seseorang yang bahkan tidak menyadari nilai dari item buatannya. Sang pemilik toko merasa capek karena selama ini ia terus berurusan dengan player yang bodoh dan tidak menyadari kehebatan dari itemnya. Sang pemilik toko bernama Hwang Ji-chul. Ia merupakan seorang pandai besi. Lalu dengan kesungguhanku, aku mengatakan kalau aku ingin membeli item-item di dalam toko tersebut. Namun Hwang Ji-chul pun menanggapi dengan santun. Hwang Ji-chul mengatakan untuk kedua kalinya kalau ia tidak ingin menjual itemnya kepadaku. Menurutnya, aku tidak akan mungkin bisa menggunakan item-itemnya. Bagaimana kalau aku bisa menggunakan item ini? Apakah kau akan menjualnya kepadaku? Tanyaku menantang Hwang Ji-chul. Mendengar tantangan tersebut, Hwang pun menerima tantangan tersebut. Namun apabila aku tidak berhasil, maka aku harus pergi dari tokonya. Aku pun memulai aksiku. Nama pedang ini adalah Nameless Sword, levelnya 79, dan statusnya belum selesai menyebutkan semua informasi dari item tersebut. Hwang pun tiba-tiba terkejut. Hwang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Jill bisa mengetahui dan melihat status dari pedang tersebut? Padahal tidak ada informasi yang tertulis di informasi dari pedang tersebut. Aku menjawab,
Tentu saja aku bisa melihatnya, Tuan. Huang pun masih tidak percaya kalau terdapat seorang player yang bisa menggunakan itemnya. Huang pun akhirnya memberikan aku kesempatan untuk mencoba item tersebut. Huang mengatakan bahwa harapan terbesar dari seorang pandai besi adalah seseorang yang bisa menyadari nilai dan menggunakan item buatannya. Aku pun mulai melakukan link dengan item tersebut. Aku menamai pedang tersebut dengan nama Siapnes. Huang pun sempat terkejut, namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Ellie mengatakan sepertinya item tersebut tidak menyukai nama yang kuberikan. Lalu aku pun berpindah ke item lainnya. Setelah mencoba untuk melakukan link dan menamai banyak item, namun tetap saja aku tidak bisa melakukan link dengan mereka. Lu pun memintaku untuk menyerah saja, hingga pada akhirnya aku pun mencoba item terakhir yang ada di toko tersebut. Item tersebut berupa sebuah armor. Aku mencoba untuk melakukan link dengan armor tersebut dan menamainya dengan nama Brunhut. Akhirnya aku pun berhasil melakukan link dengan armor tersebut. Dan dikarenakan level statusku yang tidak memadai, maka aku tidak bisa memakai semua kemampuan dari Brunhut. Setelah berhasil menemukan armor yang kubutuhkan dan melakukan semua persiapan, aku pun akhirnya siap untuk menemui Taisik. Adegan pun berganti ke 4 hari ke depan, yaitu di mana aku memenuhi tantangan dari Taisik. Taisik mengajakku ke tempat sebuah fasilitas pelatihan yang ada di bawah tanah asosiasi. Hal itu mengartikan kalau Taisik ingin mencoba untuk mengetes kemampuanku dengan melakukan latihan tempur bersamanya. Aku pun cukup terkagum-kagum dengan fasilitas latihan di sana. Menurutku, fasilitas ini dilapisi oleh tembok barrier. Melihatku yang terkagum-kagum dengan fasilitas pelatihan yang ada di asosiasi, Taisik pun mencoba untuk merekrutku untuk bergabung dengan asosiasi. Taisik berjanji kalau ia akan memberikan posisi agen atau semacamnya. Aku pun langsung menolak tawaran tersebut. Aku mengatakan kalau aku tidak ingin terikat dengan sebuah organisasi. Lalu aku pun bertanya kepada Taisik mengenai kabar Tao yang sekarang, di mana setelah Taisik dipromosikan menjadi ketua yang mengurus Zigit, maka departemen pelatihan dibubarkan. Taisik menjawab menurut kabar yang didengarnya, Tao saat ini bergabung dengan guild yang bernama Karvan, dan ia juga lebih senang berada di dalam guild tersebut. Mendengar hal tersebut, aku pun merasa lega. Lalu Taisik pun mengatakan, kalau ia telah siap bertarung. Namun aku pun bertanya-tanya, di mana senjata Taisik? Bukankah Taisik berencana untuk berduel dengan diriku? Mendengar pertanyaan itu, Taisik pun merasa kalau dirinya telah diremehkan olehku. Taisik pun mencoba untuk membuktikan kekuatannya dengan tinju yang sangat cepat. Dengan satu kali tinju saja, Taisik berhasil membuat hembusan angin yang sangat dahsyat. Lalu dengan wajah yang sangat serius, Taisik berkata, meskipun aku sekarang seorang birokrat, sebuah berlian akan tetap berlian dimanapun orang itu berada. Tolong jangan remehkan mantan ranker kelas atas. Sekarang berhenti bertingkah dan maju ke sini. Aku sangat sadar bahwa aku tidak mungkin bisa mengalahkan Taisik, tetapi aku akan tetap berusaha. Saat Taisik mulai bergerak, dalam sekejap mata tendangan darinya melayang ke arahku. Aku berusaha menahan tendangan itu menggunakan kedua pedang egoku. Namun, karena tendangan Taisik yang sangat kuat, aku berhasil dipukul mundur. Taisik merasa aku belum siap dan memarahiku karena tidak bertarung dengan serius. Menurutnya, hanya kematian yang menungguku jika aku lengah di dalam gate nanti. Setelah dimarahi oleh Taisik, aku tersadar kembali. Aku merasa terlalu angkuh saat itu. Namun, aku tidak ingin menyia-nyiakan semua persiapan yang telah kulakukan selama 4 hari ini. Aku memulai pergerakanku dengan melesat ke arah Taisik dan mencoba menyerangnya dengan pedang egoku. Namun, tebasan itu langsung dipatahkan oleh Taisik hanya dengan kepalan tangannya. Taisik masih merasakan keraguan dari tebasanku. Menurutnya, aku tidak benar-benar mengincar bagian vital tubuhnya. Taisik tidak yakin aku bisa menggoresnya. Setelah mendapatkan ceramah dari Taisik, aku berusaha untuk fokus. Aku kembali melemparkan tebasan demi tebasan kepada Taisik. Namun, Taisik berhasil dengan mudah menghindari semua seranganku. Hingga pada akhirnya, Taisik pun mulai serius juga. Dengan wajah serius, Taisik meluncurkan pukulan yang sangat keras kepadaku. Dalam menghadapi pukulan Taisik yang sangat keras, aku langsung mengaktifkan kemampuan armor Brunhildku. Kemampuan Brunhild adalah memantulkan damage yang diterima. Pada akhirnya, pukulan itu berujung pada ledakan yang sangat besar dan membuatku terpental sangat keras. Saking kuatnya tabrakan itu sampai-sampai dinding fasilitas hancur. Lalu, tiba-tiba Taisik melemparkan sebuah botol kepadaku. Taisik memintaku untuk meminum botol tersebut yang berisikan internal injury potion. Dengan tangan gemetaran, aku mencoba membuka botol tersebut. Aku tidak menyangka bahwa potion semahal ini malah dimasukkan ke dalam botol begitu saja. Lalu tiba-tiba Taisik mengatakan kepadaku bahwa aku telah lulus ujian yang diberikannya. Taisik tidak menyangka kalau aku benar-benar bisa melukainya. Selain itu, saat Taisik memukulku, dia merasa kalau aku telah menunggu momen tersebut. Taisik merasa penasaran sebenarnya tadi itu apa. Sambil tersenyum, aku menjawab,
Ah, tadi itu cuma kemampuan dari itemku saja. Setelah berhasil melewati ujian dari Tai-Six, keesokan paginya aku terlihat telah siap untuk memasuki gate. Tai-Six menjelaskan apabila gate tidak terselesaikan dalam 5 hari, maka dirinya sendirilah yang akan masuk ke dalam gate untuk menyeretku keluar. Selain itu juga, Tai-Six bertanya apakah aku telah mempersiapkan persediaan potion dan bom asapku. Tai-Six tidak ingin aku lengah hanya karena gate ini memiliki ranking F. Aku menjawab dengan santainya, "Tenang saja Tai-Six, aku telah mempersiapkan semuanya." Lo sedikit kesal kepada Tai-Six yang terlalu mengkhawatirkanku. "Bukankah ini hanya ranking gate F saja?" kata Lo. Aku menjawab kalau Tai-Six itu sudah seperti sosok ayah bagiku, makanya dia mencemaskanku. Pada akhirnya, aku pun berpamitan kepada Tai-Six dan masuk ke dalam gate. Aku pun tiba di dalam sebuah gua. Aku hanya bisa berharap kalau gate ini merupakan gate bertahan. Lo bertanya mengapa begitu? Aku menjawab kalau gate ini bertahan maka aku bisa mendapatkan uang yang banyak dari gate ini. Lalu Lo pun kembali bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa gate ini merupakan gate bertahan atau bukan? Aku menjawab, kami harus menyelesaikan gate ini terlebih dahulu baru bisa mengetahuinya. Setelah berbicara cukup panjang, tak lama kemudian sebuah gerombolan monster serigala mendatangiku. Dengan wajah senang, aku mengatakan kalau ini merupakan waktunya untuk berburu. Dengan mudahnya aku menebas satu persatu monster serigala tersebut. Apabila aku diserang, aku tinggal mengaktifkan kemampuan Armor Brunhild untuk membalikkan serangan. Pada akhirnya, aku pun menghabiskan seluruh pasukan monster serigala tersebut. Setelah mengalahkan seluruh monster tersebut, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Aku merasa kalau monster serigala tersebut tidak beda jauh dengan orc yang ada di tower. Malahan, mungkin serigala ini jauh lebih lemah. Aku mengatakan kalau aku merasa sangat beruntung bisa menemukan gate ini di posisi yang sekarang. Semua itu dikarenakan apabila aku ingin melakukan solo raid terhadap gate lain, aku tidak mungkin mendapatkan izin dikarenakan statusku yang masih seorang ranking F. Aku sempat berpikir untuk melakukan penilaian player untuk meningkatkan rankingku. Namun, dikarenakan penilaian player tersebut mengharuskan pengecekan tanpa equipment sama sekali. Tanpa adanya link dengan ego di sisiku, maka statusku hanya setingkat dengan level 1 saja. Jadi, tidak mungkin aku bisa lolos dari tes tersebut. Ellie pun berusaha menghiburku. Menurut Ellie, apabila level ego semakin tinggi, maka aku bisa mempertahankan link dari jarak sejauh apapun. Mendengar hal tersebut, aku pun mulai senang karena dengan begitu aku hanya perlu menaikkan level egoku dengan sabar. Namun, aku juga masih memiliki pertanyaan lainnya, di mana aku tidak mengerti bagaimana cara menggunakan kemampuan kanibalisme. Apakah itu mengartikan ego akan memakan ras ego lainnya? Dengan nada kasar, Lo pun mengataiku, apakah kau gila? Tidak mungkin kami memangsa ego satu sama lain, dasar manusia bodoh. Mendengar kata-kata kasar dari Lo, aku pun langsung menyentil Lo dengan sangat keras. Aku pun pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tasku telah terisi penuh dengan drop kristal. Aku sampai berpikir untuk mengupgrade tasku, agar bisa menampung item lebih banyak lagi. Lalu, ketika aku memperhatikan tasku, aku tiba-tiba teringat bahwa aku telah menonton ini sebelumnya. Melihat aura yang dipancarkan oleh bos serigala, aku merasa kalau bos monster ini lebih kuat daripada bos monster yang sebelumnya pernah aku lawan. Lo dan Ellie memintaku untuk berhati-hati terhadap bos monster ini. Mereka juga merasakan kalau bos monster ini sangat kuat. Tak lama kemudian, bos serigala memulai pergerakannya dengan menerjang ke arahku. Aku pun berusaha menahan gigitan dari bos serigala dengan menggunakan pedangku. Itu dia ceritanya untuk hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian bikin aku semangat untuk membawakan cerita seru berikutnya.